Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus manipulasi PT KAI dan hubungannya dengan pelanggaran etika profesi. Nah, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, setiap ada tindakan yang dilakukan manusia tentunya tidak terlepas dari adanya nilai atau norma yang harus dipatuhi. Nilai atau norma yang mengatur tentang segala tindakan manusia ini biasa disebut dengan etika. Semua tindakan atau perilaku pastinya ada sesuatu etika yang mengatur di dalamnya. Hal ini juga berlaku bagi semua profesi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini ada PT Kereta Api Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia pada tahun 2005 silam. PT KAI diketahui melakukan manipulasi atas laporan keuangannya. Manipulasi laporan keuangan merupakan suatu tindakan menyembunyikan kegagalan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan sehingga informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kasus ini bermula pada kesediaan Komisaris PT KAI untuk menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Beliau berpendapat bahwa dalam hasil audit atas laporan tersebut telah dimanipulasi. Hal ini terlihat dari jumlah keuangan PT KAI yang dicatat memperoleh keuntungan, padahal sebenarnya PT KAI seharusnya menderita kerugian. Kejanggalan yang ada di dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 antara lain, PT KAI memasukkan pajak pihak ketiga yang sudah 3 tahun tidak pernah ditagih sebagai pendapatan. PT KAI masih belum membebankan seluruh nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan atas inventarisasi yang dilakukan tahun 2002. PT KAI menyajikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara ke dalam neraca dan diakui sebagai utang, serta manajemen PT KAI juga tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang harusnya dibebankan ke pelanggan atas jasa angkut. Nah, di sini juga ada kejanggalan yang ditemukan dalam laporan keuangan PT KAI ini membuktikan bahwa akuntan PT KAI tidak melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penyimpangan terhadap standar akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan ini termasuk ke dalam pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Selain itu, kasus ini juga terjadi karena komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal kurang intens. Akibatnya, tugas komite audit untuk melaksanakan kewajibannya mengajak auditor mendiskusikan masalah audit saat audit berlangsung tidak dipenuhi dengan baik. Pada akhirnya, komite audit justru tidak mau menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit setelah laporan audit diterbitkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI terjadi karena akuntan tidak berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun pembukuan dan menyajikan laporan keuangan PT KAI. Namun, auditor eksternal yang mengaudit laporan PT KAI pada saat itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tentunya hal ini patut dipertanyakan apakah auditor eksternal juga terbit dari kasus manipulasi ini atau tidak. Dilihat dari kasus manipulasi ini, jika dikaitkan dengan teori etika, maka kasus ini termasuk dalam pelanggaran etika sebab ada beberapa etika yang dilanggar. Salah satu teori etika yang dilanggar dalam kasus ini adalah egoisme etis, di mana manajemen melakukan manipulasi ini demi keuntungan dan kepentingannya. Selain itu, agar terlihat telah berhasil mengelola perusahaan atas manipulasi yang dilakukan manajemen ini.
akan sangat merugikan pihak yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan, sebab informasi yang disajikan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selain melanggar teori etik, PT KAI diketahui juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan yang terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Nah, dilihat dari kasus di atas, profesi akuntan menurut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran, dan penerapan kode etik profesi yang belum diterapkan secara maksimal akan sangat menyesatkan pihak-pihak seperti investor, karyawan, customer, pemerintah, dan yang lainnya. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.